Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala at-tarhibu minar riba. Ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan riba. Pertemuan yang lalu sudah dijelaskan apa itu riba. Riba adalah tambahan yang mengandung unsur kesengajaan ataupun paksaan. Riba dalam garis besarnya menjadi dua, riba nasiyah dan riba fadl. Kemarin sudah disebutkan. Maka pada hari ini kita belajar dari firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang yang dikatakan melakukan perbuatan riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallahi wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athimin. Shadaqallahul azim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kemarin kita sebetulnya sudah baca, akan tetapi belum sempat saya jelaskan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Kita lihat. Alladzina ya'kuluna, adapun orang-orang yang mereka memakan ar-riba, hasil dari uang riba, la yaqumuna, tidaklah dia itu berdiri. Bahkan ada yang mengatakan yamsi, yang dia itu berjalan, illa, kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan, yang mereka berdirinya seperti berdiri orang-orang yang sedang kerasukan setan. Kerasukan setan itu apa? Kesurupan, ya. Minal massi, yang demikian itu, ya, karena sebab mereka senang tuh dengan makan riba. Dzalika bi annahum, yang demikian itu apa yang mereka katakan? Qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Coba kita buktikan sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang suka makan dari hasil riba, bahasa kampung dulu namanya lintah darat atau rentenir, atau apa ya sekarang tuh, bangke, bang keliling, ya. Rata-rata mereka itu kalau kita perhatikan hidupnya nggak ada puasnya. Hidupnya selalu dalam hitungan, menghitung dan menghitung, tanpa pernah menikmati dari apa yang dia hitung. Hidupnya juga selalu dalam keadaan apa? Dalam keadaan lapar. Lapar ini dalam artian tomak rakus. Dia punya uang, diputar, dipinjamkan ke si fulan, lalu fulan mengembalikan, dipinjamkan lagi ke B, yang si C mengembalikan, dipulangkan lagi, dipinjamkan lagi ke E.
dan seterusnya. Sehingga banyak uang mereka itu hanya berada di tangan mereka, di tangan orang-orang. Tahun berapa itu? Ada yang salah satu koperasi yang memberikan bonus bunga tinggi yang belum lama ini bangkrut, ya. Terindikasi memang itu adalah riba. Orang nggak berjual beli, orang nggak bekerja, tapi dapat duit banyak. Ini masalah. Contohnya gampang tadi. Dia cuman di rumah, nggak banyak kerja, tapi uang datang. Ini contohnya. Dari mana tuh uang datang? Pasti dari orang-orang yang bekerja, yang mereka mencari untuk membayar dari apa yang dia pinjam. Kemarin kan ada namanya riba fadl, ada riba nasiyah. Yang diantaranya riba nasiyah itu adalah meminjamkan lebih dari bayarnya dari yang dipinjamkan. Luar biasanya minjem 10 juta dapatnya 9 juta, ngembaliinnya 11 juta. Udah 3 juta kurangnya. Setelah itu baru ada perjanjian. Setiap tanggal sekian kalau lewat maka ada tambahannya lagi. Sudah tambah bunganya, tambah lagi ya bunga karena denda keterlambatan. Yang kasihannya banyak di antara sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita di luar sana, mereka lebih banyak mengembalikan bunganya daripada pinjaman pokoknya. Akhirnya rumahnya lah yang terjual, diambillah kendaraannya. Bahkan kalau di kampung-kampung ya bisa jadi anaknya yang jadi gadaian dan seterusnya. Ini bukan hal yang tidak terjadi. Udah banyak terjadi hal yang seperti ini. Nah, ketika ada orang yang suka dengan makan yang namanya makan hasil riba, maka dia tidak akan berdiri dengan berdirinya orang-orang yang benar. Jalannya sempoyongan, seolah mencari musuh, jalannya tidak pernah tegap, seolah dia itu ya orang yang kesurupan. Gimana sih kalau orang kesurupan? Mata melotot, tangan garuk-garuk, jalan juga nggak jelas arahnya. Nih Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang memakan uang dari hasil riba tidaklah dia itu berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang sedang kesurupan. Ya. Di antara mereka mengatakan apa? Sesungguhnya ya jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dijawab oleh Allah, beda antara jual beli dengan riba. Riba ada untungnya, tapi ada unsur paksaan. Jual beli ada untungnya, tapi dengan unsur antarodin, suka dengan suka. Kita jual minyak wangi, harganya 20.000, modalnya 10.000. Ada untung 10.000, ada orang mau jual, mau beli. Lalu orang itu beli dengan sukarela, maka itulah keuntungan antarodin. Enggak ada unsur paksaan. Orang mau beli, alhamdulillah. Orang enggak mau beli, berarti kita belum laku dagangan kita. Atau memang barang kita adalah terlalu mahal, perlu dicek lagi. Ya. Oh kalau 20.000 kemahalan, mungkin 17.000. Oh kemahalan, mungkin 15.000. Oh kemahalan, mungkin 13.000. Untungnya 3.000, banyak orang yang beli. Berarti 3.000 itu adalah keuntungan yang dia mendapatkan secara sukarela. Dan sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah bagaimana cara jual beli yang membedakan dengan riba. Rasulullah SAW menjual satu barang, dijelaskan keterangan barang ini, ya spesifikasinya begini dan seterusnya. Ketika mau dibeli, silahkan dengan harga sekian, harga dari janda kaya di Mekah yaitu Khadijah. Kalau nggak beli pun tidak apa-apa. Ketika ada barang yang rusak, Rasulullah jelaskan ini barang yang rusak.
kancingnya mungkin copot, oh mungkin ada bolong, kena duri dan seterusnya. Harga dari janda kaya dari Mekah Khadijatul Kubra, harganya sekian karena ada cacat, nanti saya akan beritahu kepada pemiliknya, silakan beli dengan harga dikurangi. Tapi apa yang terjadi sahabat? Mereka beli dengan harga yang lebih mahal, melipatkan ganda dari keuntungan yang biasanya Rasulullah SAW atau pedagang umumnya dapatkan. Kalau jual beli keuntungannya dengan sukarela, kalau riba dengan unsur paksaan. Maka Allah jawab, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya yang namanya jual beli itu halal dan yang namanya riba itu adalah haram. Wa harrama riba. Faman ja'ahu, siapa orang yang sudah datang kepadanya mau'izatun, keterangan ya atau nasihat, pemberitahuan mir rabbih, dari Tuhannya, bahwa yang halal adalah jual beli, yang haram itu yang disebut riba, fantaha, maka dia menahan diri dari berbuat riba, falahu ma salafa, maka semua apa yang dia itu lakukan semuanya kembali kepada yang dia sudah dapatkan. Apa maksudnya? Sebelum ada keterangan riba itu haram, dia melakukan riba orang-orang jahiliyah ini. Setelah dia masuk Islam, lalu dia tahu riba itu haram dan semua apa yang dia miliki itu adalah bagian dari riba, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dikatakan riba itu haram lalu dia berhenti tidak berbuat riba lagi, dari apa yang dia sampaikan atau dia ambil dari sebelum datangnya perintah dari Allah, larangan dari Allah tentang riba, maka yang udah dia dapat itu adalah milik dia, nggak perlu lagi dibuang-buang ya, nggak perlu lagi dikasih-kasih lagi, udah jadi hak milik dia. Wa amruhu ilallah, dan urusannya itu dikembalikan kepada Allah. Maksudnya tadi tuh, hartanya ini haram apa enggak, itu udah milik kamu, dosa atau enggaknya, halal atau enggaknya, itu sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dapatkan itu dalam perilaku riba sebelum ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada faulaika ashabun nari. Dan siapa orang yang tetap dalam keadaan perbuatan riba, ada dia mempertahankan dengan perilaku riba, faulaika ashabun nar, mereka itulah adalah golongan dari orang-orang penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka selamanya. Ini Rahman dan Rahimnya Allah. Orang yang melakukan riba ketika dia belum masuk Islam, orang yang belum tahu kalau riba itu diharamkan oleh Allah lalu dia berbuat riba, dia kaya dalam perbuatan riba tersebut, lalu datang keterangan dari Allah, dari Rasulullah, siapa yang memberikan peringatan itu adalah riba termasuk yang diharamkan, lalu dia berhenti dari perbuatan riba, lalu bagaimana kekayaannya? Kekayaannya adalah milik dia, bukan milik orang, gak perlu dikembalikan. Dan apa yang ada dalam hartanya itu udah termasuk urusan Allah. Dalam salah tafsir itu dikatakan, inilah Rahman dan Rahimnya Allah. Pelaku-pelaku riba, pelaku-pelaku pembunuhan, pelaku-pelaku perzinahan, pelaku-pelaku pencurian, perampokan, ketika mereka di zaman jahiliyah itu mereka melakukan seperti itu, ketika mereka masuk Islam semuanya dianggap tidak ada lagi kesalahannya. Maka Abu Sufyan ketika itu orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad, sempat dia mau kabur ketika peristiwa Fathul Mekah dan sudah dikalahkan oleh pasukannya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu dikejar dengan sahabat Nabi Muhammad. Dikatakan, apakah Muhammad itu mau
memaafkan aku. Kata sahabat ini katakan, jangankan Muhammad, Nabiullah, Tuhannya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala pun pasti mengampuni engkau. Pasti memaafkan engkau. Padahal Abu Sufyan ini salah satu pembesar Quraisy yang memberikan sayembara untuk memenggal kepala Nabi Muhammad. Siapa yang bisa memenggal kepala Nabi Muhammad akan diberikan 100 ekor unta. Ini orang kaya, saking bencinya kepada Nabi Muhammad, pernah memberikan sayembara, siapa yang berhasil memenggal kepala Muhammad, maka dia berhak mendapatkan 100 ekor unta. Berarti kan udah benci banget sama Nabi Muhammad ini. Ini dikatakan dimaafkan kesalahannya, diampuni dosanya. Kita belum pernah ngebunuh. Udah ada yang pernah ngebunuh? Paling ngebunuh nyamuk ya. Kita, naudzubillah, jangan sampai belum ada yang berbuat zina dan lain sebagainya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, belum setara dengan kafir Quraisy zaman dahulu. Tapi kafir Quraisy zaman jahiliyah itu ketika mereka masuk Islam, semua dikatakan seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa sama sekali. Masya Allah ya. Yamhaqallahu, maka Allah menghancurkan riba wa yurbi shadaqati, dan mempertahankan sedekah. Wallahu la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak mencintai kulla kaffarin athim, terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dan senantiasa berbuat dosa. Nih sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Allah udah Ar-Rahman Ar-Rahim, memaafkan. Udah kalau pernah berbuat riba, selesai, mohon ampun kepada Allah, urusannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diulangi lagi. Lalu ketika ada orang yang tetap dalam keadaan riba, bangga dengan keribaannya, lalu melakukan itu semua, pinjemin orang dengan uangnya, lalu dia mendapatkan keuntungan dengan bunga-bunganya tersebut, maka dia termasuk orang yang dalam neraka nanti. Ya, hidupnya selamanya di dalam neraka sampai yaumil kiamah. Dan Allah itu sebetulnya sudah membuka pintu taubat dari kita. Dengan apa? Jangan melakukan riba. Kalau mau minjam, pinjamkan. Saya pernah membahas tuh, siapa orang meminjamkan saudaranya, maka berapa hari yang dia pinjamkan kepada saudaranya itu adalah bernilai sedekah. Lalu ketika batas waktunya, lalu orang itu belum bisa menggantikan, lalu diperpanjang lagi waktunya, maka seolah-olah dia bersedekah senilai dari apa yang dia pinjamkan kepada saudaranya itu. Contohnya gampang begini, saya pinjam duit sama Pak Kurdi 100.000. Saya bilang nanti Pak Kurdi hari Rabu saya kembalikan. Saya pinjam hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 6 hari. Selama 6 hari ini Pak Kurdi dianggap bersedekah. Bersedekah setiap harinya. Lalu ketika hari Rabu Pak Kurdi nagih saya, Pak Ustadz minjam 100.000, ini hari Rabu, janjinya hari Rabu Pak Ustadz mau bayar. Lalu saya katakan, mohon maaf Pak Kurdi, hari ini saya belum ada duitnya. Bagaimana nanti saya kembalikan hari Jumat. Maka ketika Rabu, Kamis, Jumat 3 hari seharga 100.000, Pak Kurdi itu setiap harinya seolah bersedekah sebanyak 100.000 rupiah. Siapa orang yang meminjamkan saudaranya, lalu di batas waktunya dia berikan lagi tangguhan, bahkan dia mengikhlaskan, Masya Allah, bahkan dia mengikhlaskan. Ya sudah, kalau memang gak sanggup, bayar kapan kamu sanggup. Bayar kapan kamu sanggup. Mengikhlaskan, waktunya tidak dibatasi. Maka apa dikatakan? Maka dia seolah-olah mendapatkan
nilai yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apalagi dia katakan, sudah nggak usah bayar, saya ikhlaskan, saya anggap lunas. Masya Allah, ini yang paling luar biasa. Ya, maka dikatakan kalau mau yang namanya keberkahan ada dijual beli, ada keuntungan dengan antarodin. Kalau juga pengen mendapatkan keberkahan dalam pinjam meminjam, maka pinjam meminjamlah dengan waktu yang diberikan tenggangnya. Tenggang waktu, bukan denda. Nah, kalau denda itu namanya riba tadi, seperti itu. Dan terakhir ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini, ya, Allah menghancurkan yang namanya riba dan mempertahankan yang namanya sedekah. Dan Allah tidak pernah ridho, tidak pernah cinta, tidak pernah sayang kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, apalagi yang mereka senantiasa mempertahankan dalam perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab.